Mute dulu Romo. Iya. Halo. Halo Romo. Romo. Halo Romo. Halo. Shalom Romo. Ya, teman-teman sekalian, selamat berjumpa di dalam Tuhan. Kesempatan yang sangat istimewa dan semuanya ini terjadi suka atau tidak suka karena pandemi pertama-tama. Tetapi ada yang lebih utama lagi, saya kira kita bukan hanya disebabkan oleh pandemi. Meskipun lewat pandemi kita bisa ketemu, tetapi saya kira yang paling utama harus kita rasakan pada malam hari ini bahwa karena Allah, karena Tuhan kita bisa bertemu satu sama lain. Teman-teman sekalian, mungkin di dalam persekutuan Santo Petrus ini, Santo Petrus saja atau Santo Petrus Paulus ya? Canisius. Petrus Canisius. Oh, Santo Petrus Canisius. Dalam persekutuan Petrus Canisius ini, barangkali hanya Monica yang pernah berjumpa dan mengenal saya, karena kebetulan sekitar 8 tahun lalu saya berjumpa dengan Monica. Tetapi saya bergembira karena sekarang bisa berjumpa dengan yang lain. Saya merasa seperti, meskipun dari kamar saya sendiri, saya seperti kayak orang OTW ke Denpasar gitu loh. Jadi situasi yang sangat unik, biasanya saya memberikan renungan pada umat di Surabaya ini, tapi pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan adik-adik, teman-teman semua di Denpasar. Apakah semua yang connect pada malam hari ini dari Denpasar? Ada yang dari kota lain? Ada. Ada Oh, ya. sobatnya Mana? Adin tuh dari Jogja. Adin dari Venika. Jogja. Venika dari Jogja. Venika Ayu Lestari itu Romo. Oh, oke. Hai Romo. Hai. Saya numpang Halo. doang di Jogja. Boleh. Lagi di Jogja tapi aslinya nggak Jogja. Mana? Asli Pontianak Romo. Oh, Pontianak mana? Pontianak kota. Oke, iya. Baik, teman-teman sekalian, saya Romo Ignatius Suparno. Saya biasa dipanggil Ignas, tapi juga banyak yang memanggil saya Parno, tetapi paling netral manggil saya Romo, gitu pasti noleh saya. Ya, saya memang saya berasal dari Sleman, bukan Jogja ya, tapi dari Sleman. Masih keringetan kalau dari Jogjanya masih satu rokokan gitu. Jadi agak jauh. 30 menit dari kota Jogja saya. Kemudian saya memang sudah sekian lama tinggal di Jawa Timur, 21 tahun sebagai imam, saya selalu bekerja untuk karya sosial. Mengemban yayasan sosial, baik di Surabaya ini maupun pernah menjadi untuk pekerja migran di suatu negara lain. Nah, pada saat ini, atau lebih tepatnya mulai tanggal 1 September yang lalu, saya mengemban tugas menjadi moderator untuk Komisi Justice and Peace Kongregasi Misi. Itu yang saya emban saat ini. Kalau tinggalnya mulai 2 minggu lalu, saya tidak lagi di paroki, tetapi saya berpindah di sebuah rumah retret yang sangat nyaman karena sepi, berteman dengan sapi dan ayam. Saya di rumah retret Gria Samadhi Vincentius Prigen. Jadi kalau Anda pernah mendengar nama ini, ada di wilayah Jawa Timur, tetapi tidak di Surabaya. Ya, pada malam hari ini, saya kira baik seraya kita mendoakan banyak saudara kita yang juga mengalami aneka kesulitan akibat COVID, akibat Corona, baik yang karena terpapar maupun tidak, kita mau mencoba merenungkan peran Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh istimewa.
tetapi dalam sebuah konteks yang dikatakan atau dengan gelar tertentu, tetapi yang membimbing kita untuk bisa paham sungguh-sungguh mengapa dia menjadi begitu berarti untuk kita semua. Karena itu kita merenungkan sebuah tema yang aslinya diambil dari tema bulan Kitab Suci Nasional yang kedua, yaitu Yesus Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga. Ya, saya tidak memilih tema ini, tetapi saya diberi pesan untuk menyampaikan tema ini, dan saya mencoba bersama dengan teman-teman sekalian, mencoba mendalami apa yang ada di perikop yang mau kita renungkan ini. Teman-teman sekalian, saya mengajak Anda sekalian untuk membaca firman yang mestinya itu Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tetapi ini cukup panjang, kalau saya baca semua, waktunya nanti kehabisan. Saya cuplik mulai dari ayat 30, hanya ayat 38 sampai dengan ayat 40. Jadi Matius 25 ayat 38 sampai dengan 40. Mari kita dengarkan sejenak. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman sekalian, baik kalau misalnya saya berbicara dulu tentang kerajaan surga. Anda pasti ada semacam pertanyaan kecil, karena di dalam kitab suci kadang memakai istilah kerajaan Allah. Dan kemudian ada sesuatu yang khas. Khasnya itu ada di dalam Injil Matius. Sedangkan semua Injil lain itu memakai istilah kerajaan Allah, tetapi untuk Injil Matius kenapa memakai kerajaan surga? Karena Injil Matius itu beda dengan yang lain, ditujukan, jadi tulisan Injilnya itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, sehingga menggunakan bahasa Ibrani untuk orang-orang Yahudi. Sementara kitab yang lain itu ditulis dengan bahasa yang lain untuk orang-orang non-Yahudi, orang-orang di luar Yerusalem. Nah, dengan demikian kita juga paham bahwa kalau untuk orang Yahudi menyebut langsung kata Allah itu atau Yahweh itu bukan sesuatu yang gampang. Bagi mereka menyebut Yahweh secara langsung begitu menjadi semacam pantangan. Beda dengan kita ngomong Allah, ya Allah saja, ngomong Tuhan, ya Tuhan saja. Tapi bagi orang Yahudi, menyebut Allah dengan kata Yahweh itu semacam pantangan. Sama halnya kalau saudara-saudara kita yang Muslim boleh menggambar apapun, tapi tidak boleh menggambar sang Nabi. Seperti itu. Nah, orang Yahudi juga tidak sembarangan menyebut nama Yahweh. Karena itu di dalam Injil Matius yang ditujukan kepada orang Yahudi tidak memakai kata kerajaan Allah, tetapi kerajaan surga. Suatu kata atau terminologi, istilah untuk membuat mereka tetap merasa bahwa ini adalah sesuatu yang ilahi, tetapi kemudian tidak menabrak keyakinan mereka, tidak menabrak larangan atau pantangan mereka untuk mengucapkan Yahweh secara langsung. Nah, ini beda dengan penginjil lain karena mau berbicara dengan
bangsa lain ya bebas-bebas saja. Tetapi untuk Matius tidak gampang karena dia harus berbicara kepada orang-orang di wilayah Israel, di Yerusalem dan sekitarnya. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita juga dihadapkan pada semacam tawaran refleksi untuk mengatakan tentang Yesus sang anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Yesus anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Untuk sampai sana, setelah kita memahami bahwa ada sesuatu yang khas dalam Injil Matius, ketika berbicara tentang kerajaan surga, saya berharap kita juga ada nuansa tersendiri untuk menangkap arti kerajaan surga itu dari sudut kita. Bukan hanya dari sudut Matius, tapi dari sudut kita. Sudut kita ini sudah sangat terbiasa kalau berbicara tentang kerajaan, itu berbicara tentang power, lalu berbicara tentang posisi, lalu berbicara tentang wilayah kerajaan. Sebenarnya, kalau berbicara tentang kerajaan di dalam kitab suci, kita jangan buru-buru sibuk membayangkan itu semua karena nanti pikiran kita akan menyempit. Yang perlu kita kedepankan kalau berbicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah, yang kita perlu kedepankan adalah berbicara tentang kingship, bukan kingdom. Jadi Anda mungkin bisa membedakan dengan mudah ya dengan bahasa Inggris itu daripada bahasa Indonesia yang dua-duanya sama, kata kerajaan. Jadi kalau kerajaan yang biasa kita pakai itu kingdom. Tetapi yang lebih tepatnya untuk kita mulai merenungkan ini, baru kita dapat kalau kita mulai bukan dari kingdom, tapi dari kingship, dari kerajaan. Jadi kerajaan. Kalau misalnya memakai istilah Bali ya kebalian. Kalau memakai istilah Denpasar ya kedenpasaran. Itu bukan persoalan kerajaan itu adalah wilayah tertentu, bukan, tetapi bahwa ini karakter tertentu. Nah, karakter apa yang mau dibangun dengan istilah kerajaan ini? Tentu bukan karakter seperti kerajaan-kerajaan persis langsung yang kita punya ini langsung begitu saja. Yaitu bahwa kita punya wilayah, apalagi yang kita masih punya konsep-konsep kerajaan gitu ya, langsung ke sana, pikiran kita mungkin langsung ke sana. Yaitu kita punya wilayah, masih kalau di Jawa ini masih ada kerajaan Cirebon, masih ada kerajaan Jogja, masih ada kerajaan Solo gitu. Nah, di Bali sama saya kira dulu konsep sebelum menjadi negara kesatuan ini ada banyak kerajaan, bahkan sampai sekarang itu kan masih diakui juga kan, ada kerajaan-kerajaan di wilayah Bali itu. Nah, yang diambil, yang kita ambil bukan persoalan konsep kerajaan dalam arti kewilayahannya itu, tetapi pola relasi yang terjadi antara raja dengan rakyatnya. Nah, ini pula yang mau kita bangun untuk melihat tentang kerajaan Allah, atau kalau secara spesifik dalam bahasanya Matius, itu kerajaan surga, itu kita berbicara tentang relasi kita dengan Allah. Relasi di mana kita mampu menempatkan Allah sebagai raja. Bukan persoalan bahwa Tuhan Allah menyiapkan sebuah tahta tertentu atau gambaran tentang wilayah tertentu. Oke, ketika kita mau berpikir dengan pola anak-anak, ya nggak apa-apa. Oh, anak-anak, kan kita diajari, anak-anak, surga itu indah sekali, nanti tempatnya seperti ini, lalu di sana ada banyak buah, kamu minta apa saja boleh, gitu. Loh, nanti kalau minta apa aja boleh, kalau aku jadi sakit gigi gimana? Kalau anak-anak kan bisa polos nanya gitu. Nah, jadi bingung kita jawabnya. Karena kita memang lalu mencoba untuk, bukan mencoba, kita memakai istilah anak-anak itu. Nah, sekarang kita ini, saya kira Anda juga, saya katakan, mulai dewasa di dalam menangkap, tidak hanya berbicara tentang anak-anak, tidak hanya berbicara dari sisinya anak-anak, tapi mulai berbicara dari sisinya
orang yang sudah berproses di dalam iman. Hendaknya kita juga mampu merasakan dan menangkap bahwa yang mau dikatakan oleh Yesus bukan hanya tentang space tertentu, bukan hanya tentang ruang tertentu di mana itu disebut kerajaan, apalagi tidak sesempit dengan kursi yang disebut kursi kerajaan. Meskipun nanti ada nuansa itu, tetapi saya mengajak Anda untuk membongkar dulu. Mari kita rasakan. Inilah yang mau dibangun oleh Tuhan, sebuah relasi khusus antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan Yesus, yang adalah kemudian Yesus disebut sebagai Sang Raja. Nah, teman-teman sekalian, berharap ini membantu kita untuk kemudian menangkap apa yang mau dikatakan dengan, atau dalam istilah untuk memberi judul pada permenungan ini yang diambil dari pertemuan kedua bulan kitab suci kita. Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Ya, Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Ini saya ulang-ulang karena mengandung nuansa yang juga tidak gampang. Saya pun juga menyelami itu jujur nggak terlalu mudah. Karena apa? Karena ini sebenarnya kombinasi dari macam-macam. Menyebut ini sebenarnya kita dihadapkan pada permenungan antara hidup kita yang katakanlah atau mewakili kehidupan Yesus yang adalah manusia, yang juga mewakili kita. Jadi ketika ngomong tentang Yesus adalah anak manusia, ini mau mengantarkan kepada kita sebuah gambaran bahwa Yesus itu adalah memang manusia. Jadi berharap Anda tidak bulat saja. Apa mikirnya, oke, gampang saja. Ketika dia dikatakan Yesus adalah anak manusia, ya dia memang adalah keturunan manusia, wis. Keturunan manusia. Pertama-tama harus dikatakan ini dulu. Meskipun nanti akan ada nuansa lain ketika Anda membaca kitab Nabi Daniel bab 7. Karena justru disitulah, meskipun Yesus diantarkan sebagai sosok seorang anak manusia, anak yang lahir dari keturunan Adam, anak yang lahir dari keturunan terahnya Daud. Kalau minggu lalu ya, minggu lalu atau hari apa itu ya, pada saat kita merayakan, tanggal 8, bukan hari Minggu, tanggal 8. Tanggal 8 itu hari apa itu? Oh, ya pokoknya nggak dengar, nggak dengar karena punya mute, jadi tenang saja. Kamu ngomong apapun saya juga nggak dengar. Jadi pada tanggal 8 lalu ketika merayakan Maria, kelahiran Santa Perawan Maria, kemudian dibuatkan silsilah yang sebenarnya sekaligus silsilah untuk memahami siapa Yesus. Silsilah itu membosankan sekali kalau dibaca, ya kan? Ini anaknya ini memperanakkan ini memperanakkan ini. Saya kalau membaca itu dengan kecepatan 300 meter per jam, kilometer per jam. Jadi cepat sekali. Karena nggak ada yang perhatikan. Saya yakin umat siapa yang mau perhatikan silsilah ini. Makanya saya bacakan cepat sekali, tapi panjang. Nah, di mana letak pentingnya? Ya itu letak pentingnya bahwa kita diajak untuk paham bahwa yang mau kita sembah, yang mau kita abdi, yang mau kita teladani ini adalah sosok manusia yang lahir dari manusia dari zaman ke zaman. Inilah berharganya. Jadi kalau menyebut Yesus anak manusia, ya memang dia anak manusia. Tetapi ingat, kemanusiaan Yesus juga adalah istilah yang dipakai oleh kitab Nabi Daniel untuk menyebut Yesus sebagai sosok yang ada di dalam penglihatan itu. Anak manusia yang datang dari langit, dari surga, bukan sebagai seorang manusia yang melulu datang dari dunia. Jadi, saya katakan tadi bahwa kalau kita mau mengatakan Yesus anak manusia, ya anak manusia gitu aja yang pertama. Tangkap saja itu, anak manusia, sudah selesai. Karena memang anak keturunan manusia.
Tetapi justru disinilah istimewanya. Bahwa kita diajak untuk memahami juga sekaligus bahwa di dalam sosok manusia yang biasa ini sebenarnya adalah manusia ilahi. Nah, kalau memperhatikan ini, teman-teman, saya yakin akan menjadi makin mudah bagi Anda ketika suatu ketika itu membaca Injil Yohanes bab 17. Nah, kalau saya mengatakan babnya atau pasalnya, mungkin Anda masih bayang-bayangkan apa itu. Tetapi kalau saya mengatakan judulnya, pasti Anda langsung nangkap. Judulnya adalah doa Yesus bagi para muridnya. Ya kan? Nah, dalam doa Yesus bagi para muridnya itu jelas sekali bahwa Yesus mengatakan bahwa martabatnya sebagai seorang anak manusia itu juga menjadi panggilan manusia. Engkau bukan hanya orang yang datang dari dunia ini. Jadi Yesus seperti mau mengatakan panggilanku sebagai anak manusia, tetapi juga di dalam dirimu, engkau ini sebagai manusia juga adalah pribadi yang bukan hanya lahir dari dunia ini, tetapi engkau adalah makhluk yang datang dari atas. Nanti buka deh di Injil Yohanes bab 17. Isinya doa Yesus. Salah satunya menegaskan itu kepada para murid untuk menyadari bahwa kalau mengikuti Yesus berarti mengikuti sang manusia, tetapi juga sekaligus mengikuti Dia yang datang dari atas dan menjadi manusia. Dengan demikian, pertama kita bisa mengapresiasi betapa mulianya Yesus sebagai manusia, tetapi yang datang dari atas. Tetapi pada sisi lain, Anda mestinya juga bisa mengapresiasi Anda sendiri. Mengapresiasi hidup Anda sendiri. Mengapresiasi panggilan iman Anda sendiri sebagai orang Kristen datang dari dunia ini, tetapi Anda mengemban nuansa atau cita rasa, mengemban nuansa ilahi yang datang dari atas. Nah, inilah yang saya kira titik temu yang mestinya juga membuat Anda bahagia, membuat saya bahagia, membuat Anda bahagia. Karena apa? Karena kemudian kita ini bukan hanya pribadi yang diwarnai oleh hal-hal manusiawi saja, tetapi oleh roh yang sifatnya ilahi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kemampuan untuk menangkap hal ini akan sangat penting, akan sangat krusial menentukan bagaimana kita hidup. Nah, orang yang hanya mengatakan, aku adalah sosok atau manusia biasa, ya sudah, orang berbicara tentang sukses, 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 sukses. Begitu sukses, senang, lalu, wow, saya luar biasa, saya mulai ini dari nol, gitu. Orang suka mengatakan gitu. Nah, teman-teman sekalian hati-hati, karena Anda bukan hanya orang yang datang dari bawah. Dengan pembaptisan atau lewat pembaptisan, Anda menjadi orang yang dititipi atau diresapi, dirasuki oleh keilahian Kristus. Yang kalaupun Anda sukses, Anda akan mengatakan, Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan berkehendak, Tuhan berencana. Nah, ini kalau orang tidak mau tahu tentang iman, tidak mau tahu tentang martabat keilahiannya sendiri, yaitu nggak keluar di dalam kata-kata. Ya kan? Tetapi kalau itu benar-benar diyakini bahwa Anda itu adalah orang yang meskipun sosoknya seperti ini, seperti Ricardus Hendra, seperti Monica Bunardi, seperti Nela Primalia, seperti Yosi, seperti Ananda Lim, dan sebagainya gitu ya. Nggak usah saya sebut semuanya, kemalaman nanti. Meskipun kita ini, kalau kita nyadari ini, sosokmu itu bukan hanya sosok sesederhana itu. Anda mengemban sisi-sisi atau nuansa atau isi atau konten yang sifatnya ilahi. Nah, dengan demikian kita akan menjalani hidup secara berbeda. Karena apa? Nah, ini akan ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya, dan ini akan sering Anda dengar dalam Injil. Ketemunya
Kalau di dalam perjanjian lama kita berbicara tentang hukum, nah, di dalam perjanjian baru itu jarang sekali berbicara ngotot-ngototan tentang hukum. Bahkan Yesus itu seperti orang yang kontra hukum. Padahal tidak bermaksud itu. Dia mengatakan 1 iota pun nggak boleh dihilangkan dari hukum itu. Tetapi Yesus mau mengatakan apa? Rahmat Allah lebih besar daripada semua hukum itu. Kan gitu. Rahmat Allah lebih besar dari segala hukum itu. Karena itu, berharap bahwa kita sebagai manusia mampu menangkap bahwa kemudian setiap kita memiliki keilahian untuk menangkap atau mengikuti Yesus yang manusia biasa tapi sekaligus ilahi itu. Nah, sekarang menjadi klop ketika kita mau berbicara Yesus adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Disinilah kita pantas bersyukur. Karena kemudian Yesus hadir kepada kita bukan dengan cara yang tak terpahami oleh manusia. Yesus justru hadir lewat cara yang terpahami oleh manusia. Misalnya dari yang kita dengarkan hari ini. Ya, yang kita dengarkan hari ini. Memang kita ini sebagai manusia mengharapkan dan membayangkan. Dan ini juga ada latar belakang perjanjian lama. Karena hukum itu ada konsekuensi. Orang baik diganjar baik, orang jahat diganjar yang jahat, kan gitu. Logikanya hukum kan gitu, dihukum. Jadi orang baik diberi insentif, diberi berkat, tetapi orang yang hidupnya tidak baik dihukum, kan gitu. Konsepnya di dalam perjanjian lama bunyinya selalu begitu. Dan hukum sering dipakai untuk melandasi itu. Nah, hari ini kita diajak atau dipertemukan dengan cara penghakiman Allah. Cara Allah menghakimi manusia. Nah, hari ini tadi pada ke gereja kan? Ya, kalau ke gereja tadi bacaannya itu juga mengantar kita untuk memahami bahwa Allah itu bukan sekedar menawarkan hukum antar manusia, hutang piutang, tetapi yang ditawarkan oleh manusia oleh Allah adalah pengampunan. Yesus bukan sekedar hakim yang akan memberikan kalau kita baik di tingkat 3 lalu kita diberi rahmat tingkat 3. Enggak pernah Tuhan itu memberi seperti yang kita minta. Kalau kita jujur, Tuhan itu enggak pernah memberi seperti yang kita minta. Apakah itu artinya Tuhan enggak sayang sama kita? Enggak. Karena Tuhan memberikan lebih daripada yang kita minta. Cuman kadang kita aja yang bingungi sendiri. Bingung seolah-olah Tuhan itu enggak memenuhi permintaan kita. Padahal kalau kita mau jujur, kalau di dunia ini iklannya itu buy one get one, ya kan? Orang selalu buy one get one. Apakah Tuhan itu hanya buy one get one? Enggak. Tuhan itu selalu memberi lebih daripada one. Ya, ayo kita hitung-hitungan. Seandainya kita mampu hitung-hitungan. Anda mungkin sebagai mahasiswa, hanya membayangkan cara Anda mencapai itu capaian tertentuan sekian. Kita lalu membayangkan bahwa modal kita hanya apa. Tapi pernahkah kita menyadari betapa lengkapnya rahmat Tuhan atas hidup kita? Termasuk yang kita tidak hitung, yang tidak bisa kita katakan buy one get one. Enggak, bonus kita itu enggak hanya one, enggak hanya satu. Sekian banyak lembat untuk mengakui bonus itu. Baru kita menyadari ketika saat-saat seperti ini, kita diberi anugerah kesehatan, kita bisa bernapas dengan baik, baru disadari oleh orang-orang yang terpapar COVID. Karena apa? Yang terpapar COVID itu lalu pernapasannya terganggu, karena paru-parunya juga terganggu. Kemudian terpaksa harus membeli, sekarang ini pada berebut rumah sakit yang punya ventilator, kan gitu. Nah, kita ini apa perlu ventilator? Sehari-hari Anda nggak perlu ventilator. Betapa besar rahmat Allah pada kita, termasuk bisa menyadari betapa berharganya nafas itu. Begitu kita pernah atau menyaksikan saudara-saudara kita yang sakit,
pakai selang sini, dipanjang-panjang gini, oksigennya bertabung-tabung, setabung harganya berapa? Nah, berapa nafas yang telah kita hitung dan nggak perlu kita bayar. Jadi jangan katakan Tuhan itu buy one get one. Tuhan nggak pernah get one, nggak pernah memberikan one. Dia selalu memberi lebih. Nah, disinilah kalau kita mau renungkan, Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang menghitung hukum. Tuhan itu Tuhan yang menghitung dengan apa? Dengan kasih dan kemurahan. Nah, untuk itulah kita akan makin mudah memahami juga yang kita tangkap pada hari ini ketika orang juga bertanya tentang penghakiman terakhir itu nanti seperti apa. Nah, Tuhan lalu memberikan gambaran. Yesus memberikan gambaran. Nanti akan dibelah dua. Nanti manusianya akan dibelah dua. Kepada yang sisi kanan dia katakan, terima kasih. Karena ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku sebagai seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Lalu, orang-orang itu bertanya, dari satu sisi bertanya, dari sisi yang lain juga bertanya. Lalu, Tuhan, kapan sih kami ini melakukan itu? Saya nggak merasa melakukan itu. Kapan engkau itu minta makan dan aku memberi engkau makanan? Kapan engkau ini haus dan aku memberi engkau minum? Kapan engkau ini sebagai orang asing dan aku memberi tumpangan? Kapan aku melihat engkau ada di dalam penjara dan aku mengunjungi engkau? Yesus mengatakan atau menjawab dengan kalimat yang ada di ayat 40 ini. Apapun yang kau lakukan terhadap saudaramu yang paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. Ya, apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. Nah, lalu siapa orang yang paling hina ini? Siapa orang yang tak mampu apa-apa ini? Ini menarik. Karena apa? Karena kalau kita mampu memberi pada orang yang paling hina, tadi aneh, tadi kan kok enggak, tadi kan ada orang lapar, ada orang haus, ada orang di dalam penjara, ada orang yang asing, gitu, di tempat asing. Tetapi mengapa rangkumannya kepada orang yang paling hina? Yang paling kecil, dan raja itu akan menjawabkan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Nah, kok paling hina? Kok paling hina ya? Ya, dengan kata paling hina untuk mengatakan satu level di mana kita punya bayangan mereka nggak mungkin membalas kita. Ya, kita ini juga kadang itu menghina orang yang nggak akan membalas kebaikan kita. Kalau kira-kira orang itu akan membalas kita, orangnya itu akan kira-kira akan baik, meskipun belum ada gelagat baik, hanya kebetulan aja mobilnya bagus, suatu ketika kalau aku bagus sama dia, mungkin dia akan bagus sama saya, gitu. Baru gitu saja kita sudah nggak berani menghina. Tetapi coba kalau kita ini punya bayangan orang ini nobody bagi saya, nggak ada artinya bagi saya, baru kadang hinaan itu muncul. Nah, kepada orang yang paling hina, itu salah satu yang bisa kita tangkap adalah kepada orang yang tak pernah bisa membalas kepadamu. Itu artinya apa? Kalau kamu melakukan pada orang yang seperti itu, itulah kemurahan hati yang dikehendaki Allah. Itulah kemurahan hati yang diteladankan oleh Allah. Jadi, kalau hari ini kita merenungkan, Yesus yang adalah anak manusia, tapi juga sekaligus sebagai raja kerajaan surga, semoga kita mampu menangkap bahwa Yesus yang adalah manusia ini adalah hakim atas kita semua. Tetapi sebagai hakim, bukan hakim hanya berdasarkan jasa atau kesalahan kita. Kalau hanya berdasarkan kesalahan kita, ya Tuhan nggak pernah mungkin memaafkan. Tapi Tuhan nggak pernah memperhitungkan
hanya dari kesalahan kita. Lalu apa artinya menebus? Menebus itu artinya apa kalau hanya berdasarkan kesalahan kita? Kalau juga kita ini atau Tuhan itu baik kepada kita hanya karena kita baik, yaitu kalau kita jalani hukum perjanjian lama saja. Hukum Yesus tidak seperti itu. Hukum Yesus adalah pengampunan. Hukum Yesus adalah memberikan secara murah hati, termasuk ketika kita tidak mampu membalas kebaikan Allah itu, Tuhan nggak pernah menarik kebaikannya. Nah ini yang kadang orang tidak bisa terima, tidak bisa kita pahami seutuhnya. Karena apa? Karena indoktrinasi dari kecil di dalam hidup kita. Kita ini suka atau nggak suka dari kecil itu diindoktrinasi dengan kalau bahasa psikologi itu reward and punishment, ya kan? Jadi itu juga tertanam sekali di dalam iman. Dan kadang kita menasihati anak-anak pun juga seperti itu. Nah, kamu nanti kalau kamu baik, Tuhan juga akan baik. Nah, begitu mendengarkan khotbah lain, kok lain isinya. Kita baik, nggak baik, Tuhan tetap baik. Membingungkan ini, kalau anak kecil gitu bisa jadi bingung. Gitu. Ini artinya apa? Kok bisa Tuhan dikatakan baik kepada orang yang tidak baik juga? Tuhan nggak pernah lalu menyusun ketidakbaikan bagi orang yang tidak baik juga. Tuhan selalu menyiapkan kebaikan bagi orang seperti apapun adanya dia. Nah, itulah cinta juga yang kita renungkan hari ini di dalam Injil yang kita bacakan tadi pagi. Yaitu dari Injil Matius juga. Injil Matius bab 18 yang tadi ya. Injil Matius bab 18 tentang pengampunan. Ketika Tuhan mengampuni kita, berharap ini juga menjadi titik temu yang mempermudah kita untuk menangkap betapa Yesus yang adalah anak manusia itu sungguh anak manusia tetapi memiliki power ilahi untuk mengasihi kita, bukan power ilahi untuk menghukum kita. Nah, di dalam pendidikan masa kecil kita sudah banyak di brainwash hal-hal seperti itu. Di dalam mungkin adat atau kultur kita mungkin juga sudah ada paham-paham seperti itu yang agak mirip-mirip kadang ada unsur kalau kayak ya karma, suatu ketika kalau kamu baik seperti ini nanti akan menghasilkan jadi pribadi seperti ini atau apa. Kalau kamu baik seperti ini, hadiahmu ini. Kalau jahat seperti ini, hukumanmu apa. Kadang itu begitu favorit. Ya, ada banyak orang yang menanyakan sampai detail, Romo, itu nanti di surga itu panasnya kayak apa? Lu siapa yang tahu? Aku juga belum pernah ke neraka. Ditanya tentang neraka. Nah, hal-hal seperti itu sampai sekian detail karena apa? Ya, karena kita dicekoi, di brainwash dengan rumus yang tunggal, seolah-olah orang baik diberi yang baik, orang jahat diberi yang jahat. Padahal Tuhan menawarkan sisi lain. Nah, ini yang kadang tidak nyambung. Sisi lainnya adalah bahwa terhadap siapapun, Tuhan tetap menawarkan kebaikan secara murah hati. Inilah, teman-teman sekalian, kalau kita renungkan landasan kita untuk bisa merasakan ini. Nah, sekarang teman-teman ini semua masih muda. Dan ya, karena ini memang persekutuan doa kaum muda ya, senang sekali. Saya di Surabaya juga kadang banyak ketemu dengan teman-teman muda yang dalam persekutuan doa juga. Di Surabaya juga ada yang rutin, mungkin ada yang pernah mendengar kelompok-kelompok seperti HSM, Human Salvator Ministry, dan kemudian ada KTM, ada kelompok-kelompok seperti itu. Adalah kelompok-kelompok muda juga, sebagian besar anak muda. Meskipun karena sudah dulu muda, sampai kemudian pada berkeluarga, sampai agak tua pun merasa muda, enggak apa-apa lah. Tetapi kalau saya lihat ini sekilas, de facto kamu semua masih muda. Nah, inilah panggilan Kristiani kita. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Kamu hidup di Bali yang jauh lebih beragam lagi, dengan kultur Hindu, dengan kultur turis, dengan kultur manusia yang beraneka ragam, datang ke Denpasar, datang ke Pulau Dewata itu. Marilah kita menjadi orang-orang yang menawarkan kesaksian dari kemurahan hati Allah ini. Salah
salah satu dari kemurahan hati Allah itu ya kita bisa cerminkan ketika kita mampu memberikan kepada orang-orang yang tak pernah bisa kita bayangkan akan membalas budi pada kita. Siapakah mereka? Ya yang disebut di dalam Injil tadi. Ya orang-orang miskin di sekitar kita. Di Bali juga ada banyak orang miskin. Memang bersyukur bahwa mungkin ketimpangan di Bali nggak parah-parah amat gitu ya. Kalau saya sekilas perjalanan, misalnya kalau wisata itu ya agak menipu diri sih, karena mesti lewat jalur-jalur yang enak-enak gitu ya. Jangan perjalanan entah dari wilayah Denpasar naik ke arah Gunung Agung atau ke arah Kintamani gitu ya. Perjalanannya kan enak-enak saja, kiri kanan itu seolah-olah nggak banyak ketimpangan. Tapi beda kalau kita di kota besar gitu ya. Denpasar juga kota yang sangat besar. Saya yakin Anda bisa menemukan ketimpangan di sana. Jadikanlah medan-medan seperti itu. Medan untuk kita merasakan dan mengekspresikan kemurahan hati Allah. Ya, saya berharap bahwa ini pasti dari berbagai bidang. Kalau Anda itu mahasiswa, ya mahasiswa dari berbagai jurusan. Kalau Anda kerja, pasti juga di berbagai bidang pekerjaan. Satu yang tetap kita pegang, kita hidup di dalam dunia yang seperti apapun, tetaplah cerminkan kemurahan hati Allah. Dan itu bisa. Ya sekarang ini banyak orang juga pada mencoba melakukan itu sebisa mungkin dengan peristiwa pandemi ini. Di awal-awal itu kan juga sama-sama paniknya ya, setelah bulan Maret. Sama-sama paniknya dengan pandemi, belum tahu kita harus bagaimana. Apa yang waktu itu saya lakukan, saya cuma pengen menginspirasi. Saya mengumpulkan relawan-relawan sosial saya, baik dari paroki maupun dari yayasan sosial saya, untuk memproduksi masker. Itu yang saya pikirkan. Karena pada waktu itu pada rebutan masker di Indomaret, di Alfamart, di toko-toko gitu. Aduh, kasihan amat. Lalu bagaimana orang kecil harus beli masker yang semula harganya 3.000 berubah menjadi 25.000. Yang satu paket harganya dulu cuma belasan ribu, akhirnya jadi ratusan ribu. Kenapa kita harus kelahi soal masker? Padahal kalau naik motor, orang-orang itu juga bisa beli masker yang lain, tidak harus masker yang seperti itu. Dan ternyata bisa. Saya mengorganisir sekian banyak orang, akhirnya sesuai target memproduksi 10.000 masker, lalu juga kain hazmat untuk para dokter perawat itu sampai 3.000 unit, dan kemudian itu bisa diproduksi sendiri. Artinya dengan relawan-relawan kita banyak bertanya bagaimana menyusunnya. Sekarang ternyata beda kondisi. Kalau pada masa itu banyak orang berbicara tentang sembako gitu ya. Sekarang sembako nggak banyak diobrolkan orang. Tapi apakah yang miskin hilang? Enggak. Cuman kebetulan aja kita nggak fokus pada orang-orang yang kehilangan kesempatan kerja gitu. Tetapi sekarang juga memang sedang krusial untuk Indonesia yang juga memerlukan perhatian. Siapa sih yang masih sekarang itu fight untuk menyediakan bantuan untuk para dokter dan perawat? Nah, ini penting ini untuk mikir. Karena mereka yang sekarang menjadi garda depan untuk menolong, dan banyak orang tidak berani mendekat selain para dokter dan perawat. Karena riskan sekali. Oh ya, sekedar mengajak bicara, itu tadi yang dari Pontianak, siapa tadi? Fenika. Itu tadi salah satu dari Pontianak. Ya, saya cuma mau mengatakan. Oh ya, saya cuma mau mengatakan bahwa seminari Sintang hari ini memang sangat merasa sangat berat. Seminari Sintang itu perjalanan kalau dari Pontianak itu kira-kira 7 jam naik bis, 7 jam berkendara. Nah, itu seminarisnya itu ada 30 yang hari ini terpapar COVID. Dan memang akhirnya kami pun yang di Jawa juga agak setengah panik untuk menolong mereka secepat mungkin, karena pasti baik anak-anak seminaris maupun orang tua juga memerlukan bantuan segera untuk diamankan. Dan yang bisa kita lakukan adalah doa. Jadi teman-teman ini persekutuan doa. Jadi Anda masih bisa berdoa, masih bisa menjangkau mereka, mengekspresikan cintamu dengan doa. Ungkapkan juga doa bagi mereka yang pada saat ini terpapar COVID. Terlebih ya saya mohon doa untuk anak-anak seminaris itu. Kebetulan romonya tidak ada yang terpapar,
tetapi seminarisnya bersama karyawannya ada 30 orang yang terpapar. Nah, ini yang saya mengajak Anda juga untuk berdoa bagi mereka. Nah, teman-teman sekalian, saya mengantarkan ini untuk merasakan Yesus yang adalah anak manusia ini adalah pribadi yang sungguh-sungguh layak. Kalau kita syukuri pasti orang itu adalah Tuhan kita. Tetapi layak untuk benar-benar kita tanam di dalam diri kita. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau hadir di dalam diri kami masing-masing menjadi figur manusia. Tetapi terima kasih pula bahwa lewat figur yang manusia biasa ini justru kami ditunjukkan betapa besar power ilahi yang datang dari Allah. Dari situlah kemudian Yesus Yesus mampu menghadirkan diri secara istimewa lewat salib, bukan untuk apa-apa, bukan untuk show bahwa dia bisa melewati salib itu, tetapi untuk kita semua agar kita ini menjadi orang-orang yang ditebus. Teman-teman sekalian, untuk sementara permenungan ini bisa Anda jadikan sekedar permenungan yang Anda dengarkan lalu dilewatkan. Tapi kalau mau ini permenungan ini dijadikan semacam diskusi singkat sebentar, nggak apa-apa. Karena tadi Monik juga menawarkan saya, Romo mau pakai tanya jawab apa enggak, terserah teman-teman. Kamu akan tanya ke saya. Tetapi saya berharap ada semacam sharing-sharing kecil, ada kesaksian-kesaksian yang justru menunjukkan bagaimana Anda juga mengekspresikan kehadiran Yesus di dalam hati Anda sebagai sang anak manusia ilahi itu tadi. Demikian ya, saya belum tutup dengan amin, karena mungkin teman-teman akan ada yang akan ada yang memberi kesaksian, cerita, atau bertanya. Silakan kalau ada. Baik, terima kasih Romo untuk firman-Nya. Terkait pertanyaan, mari Bu Nela yang penampung pertanyaan, apakah ada yang bertanya? Nggak ada sih pertanyaannya. Nggak ada ya? Baik. Mungkin teman-teman, Kak Monik mungkin atau yang lain ada yang mau bertanya langsung? Belum ada ya? Oke, kalau gitu saya bertanya dulu, Mo. Iya. Dari Maaf, namamu siapa? Raymond. Oke, Raymond. Ya. Kalau mendengar tadi penjelasan Romo, terpintas di pikiran saya itu ada sebuah pertanyaan yang sebenarnya sampai sekarang belum terjawab, Mo. Tentang siapakah yang akan diselamatkan ketika nanti di akhir zaman gitu. Apakah hanya pengikut Yesus ataukah bisa orang lain di luar itu? Karena dalam pemahaman saya, kalau misalnya dibilang hanya pengikut Yesus, ada sebuah bacaan Injil yang mengatakan bahwa Yesus menjelaskan selama orang itu tidak melawan kita, dia berada di pihak kita. Yang dalam pemahaman saya adalah itu bisa dari keyakinan yang lain juga. Nah, siapakah yang akan diselamatkan itu? Apakah harus pengikut Yesus ataukah bisa orang lain di luar itu, Mo? Ya, baik. Agak bertahap saya katakan. Jadi, menjawab pertanyaanmu siapa sebenarnya yang diselamatkan. Dalam kitab Wahyu bab 7, itu ada semacam hitungan jumlah. Ya kan? Mungkin Anda pernah mendengar, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku turunan Israel. 144.000. Nah, kalau ini dari zaman Yesus, kira-kira nanti kamu kebagian dari yang 144.000 enggak? Enggak.
Ya, kan repot kita susah-susah di PDKK itu, ternyata kita nggak masuk yang 144.000 ini. Nah, kenapa saya tanyakan dengan kelakar atau dengan canda seperti ini? Karena banyak orang itu yang menafsirkan secara letterlek. Secara letterlek. Letterlek itu ya hanya seperti yang tertulis itu seolah-olah jumlahnya cuma 144.000. Lah, kita ini jumlah manusia Kristiani ini ada miliaran gini, diseleksi ya kita pasti nggak masuk lah. Saya pun nggak yakin kalau masuk 144.000. Jadi nggak usah banyak berharap. Tetapi berharapnya di mana? Karena kitab Wahyu itu ditulis oleh Santo Yohanes. Jadi Wahyu itu ditulis oleh Yohanes, penulis Injil itu. Jadi sama penulisnya. Nah, salah satu ciri dari Santo Yohanes adalah bahwa dia orangnya adalah simbolis. Yohanes itu bukan orang letterlek. Yohanes itu orang reflektif dan simbolis. Jadi kalau dia mengatakan 144.000, jangan ditangkap hanya 144.000. Tapi mau mengatakan bahwa 144.000 itu adalah berapa kali berapa? Kalau 12 kali berapa itu? Itu kan kelipatan 12 kan? Nah, kan? Nah, artinya hitungan 12 kali 12 sebenarnya. Nah, 12 itu kalau tadi sudah dikatakan suku Israel. Tetapi suku Israel pun juga adalah gambaran yang kemudian diabadikan menjadi angka apa itu? Angka kesempurnaan. Jadi 144.000 itu bukan 144.000, tetapi adalah bahasa lain dari orang-orang yang menjadi sempurna hidupnya. Kalau di dalam Injil yang lain dikatakan seperti Bapamu sempurna adanya. Jadi siapa yang diselamatkan? Kriterianya adalah orang-orang yang dalam hidupnya berjuang untuk sempurna. Nah, sempurna itu apakah lalu tanpa cacat? Ya mungkin bisa ditafsirkan sempurna itu tanpa cacat. Tapi sempurna juga adalah orang-orang yang hidupnya itu benar-benar didedikasikan, devote, didedikasikan, dipersembahkan, diarahkan kepada Allah. Itulah kesempurnaan Kristiani. Ketika orang mampu mempersembahkan hidupnya atau mengarahkan hidupnya kepada Allah. Ini yang paling tidak pertama kita tangkap dulu. Sekali lagi, bukan soal hitungan 144.000. Tetapi bahwa itu mau mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya melipat gandakan kesempurnaan itu yang berkenan kepada Allah, atau dalam bahasa Raymond tadi yang diselamatkan. Nah, tetapi dalam sejarah umat manusia, terutama dalam sejarah gereja, kita pernah mengalami konsep yang berubah yang mungkin membuat kita ini juga bertanya-tanya. Kok lalu berubah? Apa tawaran Tuhan itu berubah-ubah? Tidak. Yang berubah-ubah adalah cara tangkap kita. Dulu ada saat kita itu punya semboyan. Extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesia, di luar gereja, nulla salus, tak ada keselamatan. Jadi sampai tahun 63, atau sebelum Konsili Vatikan kedua, kita itu memakai paham itu. Di luar gereja, extra ecclesia, nggak ada keselamatan. Jadi, yang diselamatkan hanya orang-orang yang ada di dalam gereja. Itu logikanya. Di luar gereja, tidak diselamatkan. Tetapi, lama-lama kita juga sadar bahwa kalau ini yang kita kedepankan, kemudian kita menjadi tidak jujur dengan kitab suci yang kadang begitu menerima orang-orang yang hidup dengan keterbatasannya, meskipun tidak langsung bisa menangkap atau merengkuh atau merangkul Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan. Tetapi ya mereka juga mempunyai banyak kebaikan. Dan kita tahu ini cocok sekali untuk kita renungkan di negeri yang begitu bineka ini, yaitu di Indonesia.
negeri yang penuh keanekaragaman ini, kita berhadapan dengan umat yang beragama lain. Kita berhadapan dengan umat yang berpaham-paham yang lain. Nah, disinilah artinya kita perlu bertanya apakah memang tepat untuk mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, nanti yang lain bisa sombong sekali itu orang Katolik pakai semboyan kayak gitu. Nah, kemudian kita sadar bahwa itu terlalu sempit. Patokan kita adalah extra Christi nulla salus. Setelah 63, kemudian kita pakai istilah extra Christi nulla salus. Di luar Kristus nggak ada keselamatan. Nah, apakah kemudian di luar Kristus ini hanya orang yang kemudian murni mengimani Kristus dalam arti aku dibaptis, lalu terima komuni, lalu diberi penguatan? Bukan hanya itu. Karena kemudian ekstra Kristi itu atau level-level untuk ada di dalam Kristus itu menjadi berbeda-beda. Ada seperti Anda dan saya adalah orang yang sungguh-sungguh menyatu karena apa? Lewat pembaptisan, kemudian kita dimasukkan pada gerbang keselamatan itu. Lewat Ekaristi, kita kemudian mendapatkan kehidupan dari Allah. Lewat Krisma, kita mendapatkan curahan roh yang mendewasakan hidup kita, dan seterusnya sampai yang lain-lain. Tetapi teman-teman sekalian, ada orang lain yang sebenarnya berjuang dekat sekali dengan Kristus, tetapi tidak bisa masuk di dalam garis yang namanya gereja. Ini banyak sekali. Bahkan kalau Anda di di kalangan Denpasar di Bali gitu ya, agak dekat Bali itu kulturnya itu kan aslinya ya mestinya itu dihubungkan dengan India. Di India ada satu tokoh namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu sampai mengatakan seandainya orang Inggris itu tidak reseh gitu, aku akan jadi orang Kristiani. Karena apa? Karena Mahatma Gandhi begitu mengagumi Yesus. Hanya contoh yang didapatkan dari orang-orang Inggris itu adalah orang-orang penjajah yang semaunya menindas orang India. Sehingga Mahatma Gandhi ya tetap sebagai orang Hindu. Tetapi apakah Mahatma Gandhi nggak mengimani Yesus? Dia mengatakan, aku mengimani Yesus. Nah, disinilah yang kadang kita juga tahu, bukan membatasi, tetapi tahu mengapresiasi pergulatan orang. Ada orang lain yang kadang itu juga Romo atau Bang, saya ini aslinya pengen jadi Katolik, tetapi saya ini adalah anak aktivis dari agama lain, dan saya mengimani, nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Jadi kadang ya saya ini Romo yang pekerjaannya itu sebagian besar dengan orang-orang di agama lain. Makanya saya ini Romo yang tidak terkenal di gereja. Tetapi justru di serikat-serikat buruh saya malah nama saya dikenali. Karena saya dari tahun 99 selalu ada di dalam gerakan buruh Indonesia. Tetapi ya akhirnya saya bisa mendapatkan banyak pelajaran, sekian banyak orang yang sebenarnya sangat menghormati dan sangat cinta kekatolikan, sangat cinta Kristianitas. Tetapi mereka juga ada hambatan-hambatan untuk itu. Nggak apa-apa, kita apresiasi saja. Tapi justru di sini untuk mengatakan bahwa keselamatan itu juga ada di mereka, tetapi jaminannya adalah berbahagialah Anda. Anda bukan ada di lingkar luar. Kalau mengatakan ring, Anda bukan ring 3, ring 4. Anda di ring 1, yaitu orang-orang yang mendapatkan anugerah pembaptisan, sakramen Ekaristi, dan Krisma, yang menjamin kita kalau kita tekun dalam iman itu, untuk sungguh-sungguh pelan-pelan menjadi sempurna seperti Bapa sempurna ada. Gitu, Raymond. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Ya. Sorry penjelasannya panjang. Tapi sangat menjelaskan sih Romo. Maksudnya dari saya sendiri juga memahami dari akarnya jadinya. Iya. Terima kasih Romo. Baik. Iya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang pertanyaan lagi? Kalau ada langsung unmute.
Cukup? Ya, Oke, cukup. Baik. Mungkin Romo bisa tutup untuk dengan doa penutup. ya. Baik teman-teman, sebelum saya tutup dengan doa, saya mengucapkan terima kasih karena bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian secara virtual ini. Berharap suatu ketika kalau saya pas sedang dengan Romo-Romo jalan ke Denpasar bisa berjumpa dengan wajah-wajah ini dan kemudian bisa menyapa. Tapi nggak mungkin kalau kamu nggak nyapa saya karena saya udah agak tua gitu, mungkin nggak akan ingat satu persatu ya. Tapi kalau misalnya Anda ingat, semoga masih ada kesempatan untuk ketemu lagi, tidak hanya secara virtual, tetapi secara langsung. Teman-teman juga masih bisa melihat kalau di YouTube itu banyak yang kalau Anda klik dengan nama Ignatius Suparno juga banyak muncul di sana renungan-renungan saya. Tetapi yang mungkin kalau Anda mau mendalami Ekaristi, ada salah satu lagu yang memang saya tawarkan di situ, judulnya Hanya Dalam Ekaristi. Jadi kalau Anda klik Hanya Dalam Ekaristi, mungkin akan muncul wajah saya, dan itu lagu yang selalu saya pakai coba untuk menguatkan orang-orang Kristiani bahwa kita punya harta yang luar biasa dalam hidup ini, yaitu Ekaristi. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi makasih. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita layangkan seluruh perhatian kita pada Tuhan yang telah menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur karena hidup kami yang istimewa sebagai ciptaan-Mu, sebagai masterpiece Bapa di surga, kini menjadi semakin istimewa karena penebusan-Mu. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh berkumpul dalam persekutuan doa ini. Dan terlebih pada malam hari ini, kami boleh mengakui iman kami yang mendalam akan Engkau sebagai putra manusia yang hadir sebagai manusia tetapi yang mengemban kuasa ilahi. Tuhan, kiranya Engkau yang menghadirkan segala berkat-Mu atas kami semua, terlebih atas teman-teman dalam persekutuan doa ini. Untuk kepentingan kami Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman ini, untuk Kau jaga tetap sehat dan bahagia di dalam kehidupan mereka, untuk mengarungi masa depan mereka dengan penuh semangat. Tuhan, kiranya teman-teman kami di persekutuan doa Petrus Canisius ini juga Kau pakai untuk memberkati orang-orang di sekitarnya. Kau pakai untuk memberkati umat-Mu yang ada di Pulau Dewata ini. Kau pakai untuk memberkati setiap orang yang berseru kepadamu memohon sentuhan-Mu. Tuhan, kiranya doa ini yang begitu sederhana ini menjadi sempurna ketika kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan Seperti janganlah kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kiranya teman-teman sekalian senantiasa dipenuhi, diperdamaikan dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Baik. teman-teman.